Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Kali ini saya dengan Mas Jopin ya, sebagai kurator tunggal dari rencana saya dari Akar Ketuban untuk membuat buku antologi puisi dengan tema Kartini menurut saya. Sekarang adalah menentukan siapa yang mendapat urutan reward 1, 2, dan 3. Nanti kita akan mendengar bagaimana ulasannya Mas Jopin ya. Saya juga mohon maaf kepada Mas Jopin yang sudah ikut matanya jembret mencermati puisi-puisi yang setiap kali ada yang kirim, saya kirim ke email Mas Jopin untuk dicermati. Dan Mas Jopin juga sudah gini. Akhirnya hari ini kami menyatukan pendapat siapa yang berhak untuk mendapat ranking reward 1, 2, dan 3. Begitu. Silahkan Mas Jopin. Ya, terima kasih Mbak Umi. Pertama-tama saya merasa kagum terus terang saja karena di masa pandemi ini ternyata banyak teman tetap bisa kreatif dan produktif. Ini terbukti dari banyaknya naskah puisi yang masuk Ya. yang dengan 284 yang terus terang saja juga tidak mudah untuk kami seleksi karena secara pribadi saya menemukan sejumlah puisi yang menarik. Nah, tentu di antara puisi-puisi yang kami anggap bagus dan memikat itu, pada akhirnya kami harus memilih, menentukan, dan kami sadar bahwa pilihan ini sifatnya relatif. Ya. Tidak berarti yang tidak kami pilih untuk mendapatkan reward itu jelek. Bagaimanapun penilaian atau interpretasi itu subjektif. Ya. Nah, karena memang Mas, penilaiannya juga berdasarkan subjektivitas. Ya. Nah, misalnya saya sebagai penulis puisi yang sudah puluhan tahun menggeluti dunia perpuisian, menulis banyak buku, tentu saya juga punya pertimbangan tertentu yang mungkin menjadi subjektivitas saya. Misalnya, saya sangat mengutamakan adanya perspektif dan pendekatan yang baru atau yang segar terhadap tema yang sebetulnya sudah klise. Ya. Tema Kartini itu kan klise ya Mbak Umi ya. Ya, setiap tahun orang merayakan, tiap tahun mungkin juga orang membuat puisi. Nah, tetapi setelah kami petani itu bahasa Jawanya apa ya? Petani itu kami sisir, diulik itu. Kami menemukan beberapa puisi yang menurut kami pendekatannya itu unik dan belum pernah saya temukan dalam puisi-puisi yang saya baca sebelumnya. Itulah pertimbangan saya pribadi dan juga berdasarkan diskusi dengan Mbak Umi. Dan pertimbangan kedua, tentu karya yang unik dari segi perspektif dan pendekatan tidak serta-merta itu menjadi karya yang unggul. Kami juga masih memberikan penilaian yang sifatnya konvensional, misalnya tertib berbahasa, karena bagaimanapun kita harus merawat bahasa Indonesia dengan baik. Jadi karya-karya yang akhirnya kami pilih, karya-karya yang di satu pihak memang menunjukkan kesegaran, terutama kesegaran dalam hal melihat, memberikan perspektif baru terhadap tema yang sebenarnya sudah klise. Lalu yang kedua juga karya-karya yang menunjukkan kesungguhan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis, secara teratur, secara runtut begitu misalnya itu. Jadi penyampaiannya itu enak, mengalir kan gitu ya Mas ya. Tidak rancu. Ya. Jangan sampai kalau misalnya saya membaca satu puisi, saya bertanya sebenarnya mau bicara apa sih puisi ini? Kalau orang Jawa jane iki arep matur apa? Kok ora muni ya misalnya itu. Terlalu bulat. Nah, ini karya-karya yang kami pilih untuk mendapatkan reward ini, yaitu karya-karya yang menunjukkan keteraturan pikiran, keruntutan, dan juga kemampuan
mengungkapkan ide perasaan melalui baris-baris yang mengalir, ritmenya enak, tetapi di satu pihak juga sangat mengusik, menggoda kita karena pendekatannya unik. Nah misalnya ini ya 3 puisi yang kami pilih. Yang pertama misalnya judulnya saja sudah sangat unik dan sangat membuka interpretasi yang apa ya, yang tidak biasa, tidak lazim. Kartini rekreasi. Nah ini kan Kartini itu kan sebetulnya sebagai sosok pribadi sudah lama meninggal. Tapi di dalam puisi ini dilukiskan, oh Kartini itu masih rekreasi. Dia dari Rembang pergi ke Jogja, rekreasinya ke Jogja. Dan yang menarik di sini yaitu dalam puisi Kartini rekreasi, deskripsi latarnya itu sangat sangat rinci. Jadi visual sekali. Misalnya Kartini terbang di antara pohon-pohon sukun, pinggir sungai yang tenang dan menghanyutkan. Dua baris pertama saja sudah langsung membuat saya terpukau. Karena Kartini terbang, berarti bukan Kartini sosok fisiknya, tetapi jiwanya, pikirannya itu masih terbang. Dan puisi ini juga masih dekat dengan alam agraris yang menjadi ciri dari alam kita. Jadi ada penggambaran suasana agraris, deskripsi tempatnya menarik. Misalnya ada Parangtritis, ada apa lagi Mbak? Rembang dari Rembang ke Jogja. Nah ini puisi ini menarik karena melukiskan bagaimana jiwa Kartini itu masih mengembara, dan pengembaraan itu bahkan dilukiskan dengan sangat kuat di akhir puisi. Kartini melayang, merasuki perempuan lain lagi. Jadi Kartini itu seperti ruh yang merasuki banyak perempuan, termasuk perempuan-perempuan di desa. Bahkan seorang nenek di sini, ada nenek yang kerasukan rohnya Kartini gitu. Jadi puisi ini sangat utuh, padu dari awal sampai akhir, dan berbeda dengan puisi-puisi lainnya. Puisi ini kaya dengan deskripsi visual, jadi tidak kering. Dan gaya bahasanya paling nyantai ini, paling rileks itu. Jadi enak sekali kalau dibaca ini. Nah di sini dilukiskan misalnya rambutnya telah tipis dan memutih. Katanya setelah dirasuki kulitnya jadi pucat seperti bulu kambing. Jadi cara deskripsinya itu tidak lazim. Ini menarik sekali. Karena kambing itu kan ternak yang mungkin sudah klise, tapi di puisi ini dihidupkan kembali. Wah ini Kartini rekreasi ini menarik. Jadi Kartini ternyata belum padam. Seperti yang dia katakan, habis gelap terbitlah terang. Memang Kartini masih menyala dan masih merasuki banyak perempuan. Nah pertanyaannya bagaimana roh Kartini merasuki para perempuan di zaman sekarang. Nah itu persoalan lain, tapi puisi ini menarik. Kemudian puisi kedua, nah ini juga menarik. Akulah buku yang terbuka di tahun 1892. Yang paling menarik dari puisi ini, tadi kami diskusi saya dan Mbak Umi apa? Karena subjeknya itu sebetulnya buku, tapi buku itu dipersonifikasi, diakukan. Akulah buku yang terbuka di tahun 1892 ketika ia berjumpa gelap pertama. Nah puisi ini menurut saya hebat karena ingin menceritakan kepada kita bahwa sejak Kartini itulah sebetulnya apa yang kita namakan literasi itu sudah mulai muncul. Jadi buku ini ingin mengatakan betapa pentingnya peranan buku, peranan literasi untuk membuka wawasan seorang Kartini sehingga dia memiliki visi hidup, pandangan hidup yang jauh ke depan. Itu karena pergaulan dia dengan buku, dengan pustaka, dengan literasi. Jadi Kartini sebetulnya menurut saya pribadi juga dia
termasuk tokoh literasi, Iya, Mbak Umi. Kalau zaman dulu ya, kalau Iya. misalnya sekarang itu sudah luar biasa sekali. Sekarang Mas. sudah luar biasa. Iya. Dia zaman waktu itu dia suka membaca, suka menulis surat kepada sahabatnya di Iya. Belanda misalnya. Dan puisi ini seakan-akan merekam jejak sejarah hubungan Kartini dengan buku. Nah, ini puisi ini enak sekali. Iya. Permainan bunyinya Iya. juga selaras, tetapi yang patut dihargai meskipun bermain dengan rima tetapi terasa Iya, wajar. enak. Tidak seperti Iya, dibuat-buat. iya. Nah, ini menarik, ini akulah buku ini. Nah, yang ketiga ini beda lagi nih. Wah, ketiga puisi ini memang unik-unik ya. Iya. Yang pertama Kartini Iya. rekreasi, Kartini itu masih piknik mengembara betul. kemana-mana, merasuki para perempuan lain. Lalu yang kedua ini masih ingin menggarisbawahi pesan Kartini Iya. betapa pentingnya membaca buku dan literasi untuk perkembangan wawasan Iya. dan visi hidup kita. Nah, yang ketiga ini judulnya Bola Api. Dalam puisi ini saya menemukan deskripsi Kartini yang berbeda. Biasanya kan Kartini dilambangkan perempuan yang lemah lembut. Kemudian dia juga mungkin ada unsur santun, patuh karena dia harus menjaga kehormatan keluarga. Nah, di dalam buku ini Kartini ditampilkan jiwa perlawanannya, pemberontaknya, bola api. Jadi imaji atau citraan api ini seakan-akan ingin melukiskan bahwa semangat untuk melawan, untuk memberontak atau mendobrak tabu-tabu kebudayaan, tabu-tabu sosial. Nah, ini yang unik dari puisi ini yang jarang saya temukan. Tini misalnya ini, Kartini disingkat Tini, kian membara, berkobar, menjelma bola api. Wah, ini suatu deskripsi yang menurut saya sangat berani di dalam puisi ini. Jadi itulah beberapa pertimbangan kami. Tentu ada unsur-unsur teknis yang kami pertimbangkan, seperti mengatur rima, irama, penggunaan bahasa yang jelas, dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak Umi. Nah, kalau mau ditambah, sebetulnya masih banyak istilah yang menarik. Tapi sekali lagi dengan subjektivitas kami, kami harus memilih. Dan kami memilih tiga ini yang masing-masing berbeda, gaya maupun pendekatannya. Itu Mbak Umi. Ya, saya sendiri ketika diminta Mbak Umi untuk ikut mengurasi, saya bilang ke Mbak Umi, saya ini susah loh kalau menilai karena selera saya kadang-kadang agak aneh. Saya selalu ingin mencari yang segar, yang bisa memperkaya perspektif kita. Nah, kebetulan kami menemukan tiga ini tadi masing-masing perspektifnya berbeda dan dengan gaya yang juga tidak mainstream lah itu. Ada karakter yang berbeda menurut saya dalam hal gaya ungkap juga. Jadi saya ingin menekankan bahwa menulis puisi itu tidak harus kaku-kaku atau seram gitu. Ketiga puisi ini untuk menunjukkan bahwa puisi tentang Kartini yang sebetulnya sudah klise itu pun bisa diulik lagi dengan lebih menarik, yang luar biasa. Saya kira jadi profisiat untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini juga sekalian memberi semangat kepada kita bahwa di tengah masa pandemi ini kita masih bisa tetap kreatif dan produktif. Ya. Demikian teman-teman semuanya, apa yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan mohon maaf apabila ada yang tidak nyantol dan lain-lain ya. Oh ya, kami ini berdua di rumah makan Bu Ageng, punyanya Mas Butet Kertarajasa. Ya, kemarin saya juga sudah bilang ke Mas Butet, Mas, saya mau ke tempat Bu Ageng dengan Mas Jopin. Wah, itu karena kebetulan beliau sedang ada kegiatan lain, jadi tidak bisa menemani di sini.
gitu. Oke, begitu dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap memakai masker, pakai sanitizer, dan jaga jarak. Jangan begitu. lupa tetap Ya. mematuhi protokol kesehatan Kesehatan. untuk keselamatan kita Iya, bersama. tingkatkan imun, salah satunya dengan menulis. Demikian dari kami, selamat siang.